Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, berjuang kita sungguh-sungguh, kiranya bertambah ketakwaan kita kepada Allah dalam setiap kesempatan, bertambah kesyukuran kita atas segala nikmat yang diberikan, bertambah kesabaran atas segala derita yang ditimpakan, bertambah ketawaduan atas segala pencapaian, dan bertambah pula kearifan kita atas segala persoalan. Siapa yang pandai bersyukur, Allah tambah karunia itu, dan barang siapa yang kufur, Allah akan ambil karunia itu dari jalan yang tak pernah diperkirakan. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadiran junjungan kita yang mulia, habibana wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Melalui mimbar yang mulia ini, dalam rangka sawalan lebaran hari raya Idul Fitri, khatib ingin menyampaikan ja'alanallahu minal aidina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah terimalah amal ibadah kita dan dipertemukan kembali di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, di kolom Hikmah Republika hari ini khatib menulis, setelah kembali fitri, intisari dari khutbah hari ini. Ini menjadi penting bagi kita. Ramadan sebagai jalan kita, jalan vertikal, hubungan kita kepada Allah sudah kita lakukan. Hablum minallah sudah kita jalankan. Setelah lebaran kemarin ini dan sampai hari ini, hablum minan nas sudah kita cairkan, sudah kita bersihkan. Artinya apa? Hubungan kita kepada Allah insya Allah sudah baik, dan hubungan kita dengan sesama pun insya Allah jadi baik. Maka hablum minallah dan hablum minan nas kita sudah perbaiki, dan insya Allah kita terbasuh kembali kepada fitri. Fitri itu menurut penulis tafsir Al-Misbah Profesor Dr. Quraisy Shihab, itu ada 3 artinya. Yang pertama adalah agama yang benar, yang kedua adalah asal kejadian, dan yang ketiga adalah kesucian.
Yang ketiga inilah yang menjadi catatan buat kita berkenaan dengan hari lebaran, hari raya Idul Fitri. Menurut beliau, kesucian itu adalah gabungan dari 3 unsur. Yang pertama adalah benar, yang kedua adalah baik, dan yang ketiga adalah indah. Artinya apa? Orang yang kembali fitri itu adalah orang yang mencintai kebenaran, mencintai kebaikan, dan mencintai keindahan. Orang yang mencintai kebenaran akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Orang yang mencintai kebaikan akan menghasilkan etika, akhlak, dan adab. Dan orang yang mencintai keindahan melahirkan estetika, keindahan perilaku kehidupan. Ini penting. Jadi orang yang kembali kepada fitri itu artinya selalu mencari sisi positif walaupun terdapat kekurangan, selalu mencari sisi benar, sisi yang baik dan sisi yang indah dari segala sesuatu. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Setelah fitri merasa paling benar, merasa paling baik, dan merasa paling indah kehidupannya, keberagamaannya. Jangan setelah Ramadan ini kita lakukan, hubungan kepada Allah sudah kita jalankan dalam puasa Ramadan, dan hubungan sesama manusia pun sudah kita perbagus, bersalaman, bermaafan. Jangan setelah itu justru kita merasa paling benar pemahamannya, merasa dirinya paling benar pemahaman agamanya dan orang lain salah, merasa dirinya paling baik dan orang yang buruk, dan orang merasa dirinya paling indah perilakunya sementara orang lain itu jelek. Justru ini bertentangan dengan nilai fitri, makna dari fitri itu, dan ini adalah kesombongan. Janganlah setelah kita beribadah bersusah payah sebulan, tapi yang lahir dalam diri kita justru kesombongan, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling suci, dan orang yang berbeda dengannya orang yang paling buruk, bahkan sesat kehidupannya dan masuk ke dalam neraka. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia, pertanyaannya kemudian adalah setelah kembali fitri itu ada apa dan harus melakukan apa kita? Ini baru dua minggu berjalan ini, mungkin kita sudah kembali kepada kebiasaan buruk kita yang lalu. Oleh karenanya kita ingin mencatat 3 hal. Setelah kembali fitri ini kita catat, kita sadarkan 3 hal. Tiada maksud menggurui sedikit pun. Ini adalah untuk diri kita, bahwa setelah kembali kepada fitri ada 3 kesadaran yang harus kita ingat baik-baik. Yang pertama, kesadaran bahwa keberhasilan dari sebuah pelatihan itu bukan pada saat pelatihan itu dilaksanakan, tapi setelah selesai dilakukan. Ramadan itu madrasah, tempat mendidik dan melatih kita mengendalikan diri dari segala macam keburukan, dorongan hawa nafsu. Itu pelatihan kita, dan alhamdulillah selama sebulan kita dilatih dan insya Allah berhasil kita mengikuti pelatihan itu, dan sampai kita kepada Idul Fitri. Catatannya adalah keberhasilan sebuah pendidikan dan pelatihan bukan pada saat dilaksanakan, tapi setelah selesai dijalankan. Artinya bahwa keberhasilan kita selama Ramadan itu bukan pada saat bulan Ramadan, tapi setelah kita selesai dan ditinggalkan Ramadan. Masihkah kita juga mampu menjalankan apa yang kita lakukan di saat pelatihan madrasah terbaik kemarin itu? Yang kedua, kesadaran yang harus kita catat dengan baik adalah kebaikan itu harus dibiasakan. Guru kita yang mulia Profesor Dr. K. Haji Didin Hafiduddin menjelaskan, kebiasaan itu harus dibiasakan. Kebaikan itu harus dibiasakan. Kalau kebaikan itu dibiasakan, dia akan menjadi kebiasaan. Jangan membiasakan sesuatu yang buruk, karena yang buruk pun kalau dibiasakan dia menjadi kebiasaan, dan kalau sudah menjadi kebiasaan akan susah diperbaikinya. Dan Ramadan yang lalu 30 hari itu adalah proses pembiasaan. Membiasakan kita bangun di penghujung malam, membiasakan kita juga adalah ke masjid sholat berjamaah,
membiasakan kita bersedekah, membiasakan kita sholat tahajud, sholat tarawih, membaca Al-Quran. Semua itu sebenarnya adalah proses pembiasaan. Menurut penelitian, waktu yang dibutuhkan untuk membiasakan sesuatu sebenarnya cukup 20 sampai 25 hari. Tapi Allah berikan waktu kita 30 hari atau 29 hari untuk membiasakan. Pertanyaannya sekarang, setelah Ramadan itu berlalu, masih bangunkah kita di penghujung malam? Masihkah kita membuka Al-Quran ba'da maghrib atau ba'da subuh? Masihkah kita memberikan sedekah kepada yatim dan orang-orang miskin? Jangan sampai di bulan Ramadan rasanya kita habiskan segala macam kebaikan, dan setelah Ramadan selesai berakhir pula kebaikan. Tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, itu agar kita bertakwa dimanapun berada. Dan itulah yang diingatkan Rasulullah SAW, ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwa kalian dimanapun berada. Kalaulah puasa itu kemarin ujungnya ta'allakum tattaqun, berpuasa itu menjadi orang bertakwa, kata Rasul, bertakwalah kalian dimanapun berada, kapanpun dan dimanapun. Bukan hanya bertakwa kita di bulan Ramadan, tapi setelahnya kita kembali kepada kebiasaan buruk. Memang ini mudah diucapkan tapi susah dilakukan. Oleh karena orang arif sering berkata, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian hamba Allah yang taat melaksanakan ketaatan itu kepada Allah, dan jangan menjadi hambanya bulan Ramadan, hanya taat pada bulan Ramadan saja. Yang ketiga, kesadaran yang harus kita ingat baik-baik, meskipun kita kembali kepada fitri dengan ibadah kepada Allah dan bermaafan kepada sesama, kita tetaplah manusia biasa. Jika kemarin setan-setan dibelenggu, sekarang mereka bekerja luar biasa untuk mengembalikan kita kepada keburukan yang dulu pernah kita lakukan. Mungkin akan setiap hari kita akan tergelincir dengan dosa. Sedaya mampu kita menghindar dari segala macam keburukan, tapi kadang kita tetap saja tergelincir, atau kita kalah oleh rayuan lingkungan kita sehingga terjatuh kembali kepada dosa. Lantas apa yang kita lakukan? Jalan lain adalah kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Kalau suatu hari ini, besok lusa kita melakukan dosa, maka segeralah kita mengingat Allah, segeralah kita mohon ampun kepada Allah, dan jangan kita tunggu Ramadan tahun depan untuk bertaubat kepada Allah dan mohon maaf kepada orang lain. Inilah 3 catatan penting yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan ini. Bila mana ini kita dapat amalkan atau kita ingatkan, maka insya Allah setelah kembali fitri masih ada bekas-bekasnya. Kita berharap setelah Ramadan pergi masih ada 1-2 bekas amal kebajikan yang kita lakukan, sehingga kalaulah memang Ramadan kemarin itu adalah Ramadan terakhir dari hidup kita, semoga Allah gantilah kita dengan surganya. Tapi sekiranya memang Allah masih berikan kita kesempatan, karena dianggap belum cukup bekal kita menghadap Allah, lantas Allah berikan kita kesempatan Ramadan tahun depan, maka kita pun bertekad untuk memperbaiki kehidupan kita, agar di ujung kehidupan kita nanti umur kita yang terbaik adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amal kita yang terbaik pun adalah penutup dari amal ibadah kita kepada Allah, husnul khotimah. Semoga khutbah yang singkat ini menguatkan kita kembali. Insya Allah kita tetap di jalan Allah dengan penuh istiqomah, bukan karena amal kita sebenarnya yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, tapi sungguh itu karena rahmat Allah semata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.